Nggih, kita widi pemasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Ibu jamaah pengawsan Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat yang tidak terhingga. Salah satu nikmat yang sangat besar itu adalah nikmat turunnya hujan yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang merupakan rezeki bagi seluruh makhluk, yang kita bersyukur bisa merasakan setelah hujan itu kita rasa sejuk nih. Sejuk nih, hawane nggih tambah napa? Tambah ngantuk nih. Teng ati lan manah niku saged maknyes nggih, alhamdulillah. Tapi nggih harapannya adalah doa kita semua jangan sampai hujan tersebut menjadi bencana, musibah ya, yang menjadikan banjir bandang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan istiqomah dan semangat di dalam thalabul ilmi, yang tentunya kita berharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dan juga ganjaran yang menjadi bekal kita ketika suatu saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah Ramadan semakin dekat, sehingga perlu bagi kita semua untuk mempersiapkan bekal Ramadan dengan sebaik-baik mungkin, karena kita ingin Ramadan yang maksimal, Ramadan yang lebih baik dari sebelumnya. Di antara fokus kita di bulan Ramadan nanti adalah Al-Quran, ya, Al-Quran dalam bentuk tilawah ataupun tadaburnya, tadabur Al-Quran. Di pekan yang kedua ini insya Allah kita lanjutkan tafsir surat Al-Jin, yang pertemuan kemarin terakhir kita sampai pada ayat yang ke berapa Pak? 17 nih, laras. Ayat yang ke-17 ya. Allah Ta'ala berfirman, linaftinahum fi wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adaban su'ada. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka, maka barang siapa berpaling dari peringatan Rabb-nya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam adab yang sangat berat, adab yang sangat pedih. Terutama di neraka itu tidaklah diringankan siksa mereka. Falan nazidahum illa adzab. Tidak menambah, mereka nambah azab, nambah siksa. Jadi nggak ada istilahnya istirahat atau libur sih, atau malaikatnya cuti dulu.
Ada ya. Ya, tidak ada kata istirahat ketika disiksa masuk neraka itu. Jadi adab yang so'ada, yang semakin naik semakin berat. Tentunya hal ini menjadikan seseorang itu ya hendaknya takut ya dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin ya, terakhir. Kemudian ayat yang ke-18. Allah taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Masjid-masjid itu untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Jadi seseorang itu tidak boleh berbuat kesyirikan di masjid-masjid Allah. Tidak boleh seseorang itu dalam waktu dan tempat yang sama berdoa kepada Allah, ya berdoa kepada selain Allah. Terutama sebagian orang itu ketika berdoa langsung kepada Allah kok yorandang kenapa dikabulkan. Akhirnya merasa saya ini masih banyak dosanya. Berarti kudu lewat perantara perantara apa? Orang soleh, perantara wali. Piye nek awake dhewe iki ziarah wae ngono. Ziarah ngalap berkah kuburan para wali. Terus apa? Kita minta kepada wali soleh yang sudah meninggal tersebut agar disampaikan hajat kita kepada Allah. Ibaratnya kaya awake dhewe iki nek pengen ketemu Pak Presiden, Pak Prabowo, kuwi lewat ajudannya. Nek para menteri pengen apa? Istilah komunikasi dengan Pak Prabowo, mungkin ada yang mengatakan lewat mayor. Saat ini sebetulnya mayor nih. Saat ini mayor tadi nih. Letkol saat ini. Itu naik. Jadi kalau pengen karirnya cepet naik, apa Pak? Jadi apa? Ajudan presiden nih. Karena letkol. Berletkol apa Pak? Kolonel. Masya Allah. Nah ini nama sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Yang namanya kalau butuh kepada Allah, mau meminta kepada Allah, tidak butuh perantara. Bahkan para ulama secara tegas menyatakan barang siapa yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, cari perantara ya dengan tawassul syirkiyah, ya maka apa? Itu termasuk syirkun akbar, termasuk syirik besar. Ya, syirik besar. Ya. Karena Allah tidak butuh perantara. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya kalau seseorang merasa banyak dosanya, bagaimana ketika dia berdoa itu ya banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat. Karena memang di antara sebab penghalang terkabulnya doa, kenapa doa tidak dikabulkan? Di antara sebabnya adalah karena banyaknya dosa. Nih. Coba Pak Bu, kalau ada orang tua saja nih, anaknya nggak nurut, malah membangkang gitu nih. Kira-kira nek anake njaluk pit motor wonten pripun? Dituruti mboten? Turuti mboten Pak? Nah, sakniki nek lari-lari niku nek njaluk pit motor ra ditokokke napa? Nesu. Nek nesu apa?
ngamuk ngoten nggih, nesu ngamuk. Ada nggak Pak Bu anak SD membunuh ibunya sendiri? Ada nggih? Niku wingi bacute tersangkane sinten? Anak itu sendiri atau suaminya? Oh, ternyata menurut persidangan ya, ternyata apa? Anaknya sendiri. Niku ceritanipun tirosipun apa? Ya marah sama ibunya. Karena ibunya ya juga sering marah-marah. Dan ini kalau orang tua sering marah-marah, secara tidak langsung ngajari anaknya juga suka marah-marah. Akhirnya game anime yang favoritnya dihapus. Padahal game anime ini pun apa? Tirasipun terinspirasi dengan game tersebut, game tentang pembunuhan kan. Jadi terinspirasi, ibunya tidur bawa apa? Pisau. Akhirnya apa? Ditusuk-tusuk. Ya Allah, kayak sing ngajari sapa? Sing ngajari tentang game nggih. Bar niku bar membunuh ibunya kira-kira nyesel mboten? Nah, nyesel kehilangan ibunya. Ya Allah, padahal si SD kelas 6 12 tahun. Nah ini. Dan ini Bapak Ibu, jadi memang anak itu belajar dari apa yang sering dilihat, yang sering didengar. Ya, sehingga jangan sampai orang tua itu mengajarkan yang tidak baik kepada anaknya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan apa Pak? Bahwasannya seluruh masjid itu milik Allah. Masjid bukan milik perorangan. Masjid niku bukan milik kelompok. Enten mboten Pak? Tiyang niku kelompok tertentu, ingat apa? Kalau bukan kelompoknya nggak boleh sholat di situ. Enten nggih? Enten. Kalau bukan kelompoknya, bar sholat teng mriku napa? Dipel nggih. Jadi masjid itu milik Allah. Itu apa Pak? Dari yang kita pahami dalam ayat tersebut. Sehingga bentuk penetapan bukan bentuk penetapan melainkan apa? Istilahnya apa? Untuk jika ada penamaan masjid, boleh nggak Pak? Masjid itu diberi nama orang. Menuripun sing bangun Pak Abdullah, dijenengke Masjid Abdullah. Sing bangun Bu Fatimah, dijenengke apa? Masjid Fatimah. Angsal mboten niku. Apa harus masjid Baitur Rahman, Masjid Baitul Qudus, ini masjid apa nih? Ar-Rasyid, nah, Al-Ikhlas. Ngoten nih. Biasanya pada al-al ngoten nih. Ripun Pak, boleh enggak? Boleh nggih? Boleh. Dinamakan dengan nama orang boleh. Yang penting niatnya untuk membedakan antara masjid yang satu dengan masjid yang lain. Tapi kalau masjid diberi nama dengan nama orang, tujuannya itu kalau untuk pamer, genroh bilih napa sing bangun masjid iki aku. Pripun? Asal mboten? Enggak boleh. Kalau niatnya napa? Pamer. Nah, contonipun mengke, engko nek aku bangun masjid tak jenengke masjid napa? Masjid Hanif ngoten nggih. Wah, ayo masjid sing bangun sapa ngene. Bangun teng pundi niki napa? Kalau niatnya untuk napa? Untuk pamer enggak boleh. Sehingga sebagian ulama menjelaskan ya gimana cara amannya. Ibaratipun yang penting bisa menjaga niat. Kalau merasa khawatir nanti niatnya bisa salah, wah Ustaz saya cari yang aman saja Ustaz, enggak saya namakan nama saya.
biar karena Allah yang catat, Allah nggak lupa. Wis tak namakan masjid napa, masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim, ya lan sanesipun. Nah niki. Jadi penamaan masjid dengan nama seseorang atau nama tempat itu hukumnya boleh, karena untuk membedakan antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Seperti apa Pak? Rasulullah SAW pernah menamakan masjid dengan masjid Bani Zurai. Bani apa? Zurai. Bahkan Nabi SAW menyebut, ya, pernah Pak, beliau menyebut Masjid Nabawi. Nabawi itu kan sebutan masjidku kan, nonton nggih? Masjid Nabawi. Ini tidak menunjukkan kalau masjid tersebut milik Nabi, tapi itu untuk membeda bahwa masjid tersebut dibangun ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika seseorang membangun masjid, hendaknya memberi nama dengan nama yang bisa membedakan antara satu masjid dengan masjid lainnya, bukan untuk saling berbangga-bangga. Karena apa? Masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada masjid yang digunakan untuk berdoa kepada selain Allah. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, bahwasanya masjid itu juga bisa dimaknai anggota sujud. Karena al-masajid itu bentuk jamak, bentuk plural dari kata masjid yang artinya anggota sujud. Sehingga apa? Sehingga artinya apa Pak Bu? Semua anggota sujud tidak boleh ditujukan untuk bersujud kepada selain Allah. Anggota sujud niku napa mawon? Ada berapa Pak? 7. Sebagaimana sabda Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang, maksudnya 7 anggota sujud. Yang pertama ala jabahah, itu kening, dahi. Wa asyara biyadi ila ala anfihi wal yadaini war rukbataini. Jadi kening, kemudian apa? Kedua telapak tangan, kedua apa? Lutut, dan ujung jari dari 2 kaki. Ya ini nggih. Dari kedua kaki. Itulah 7 anggota sujud. Jadi hidung, jabah termasuk hidung ini jadi satu ya Pak nggih. Jadi kalau sujud niku nggih dahine nempel, hidungnya nggih nempel. Ampun ngantos yang niku hidungnya enggak bareng nempel. Loh kenapa Pak Bu? Wedine tambah napa? Ditambah pesek enten nggih. Nah, itu sujud yang sempurna, dahinya nempel, hidungnya juga nempel. Nah niki, ini tafsiran yang pertama. Sehingga enggak boleh sujud kepada selain Allah dengan 7 anggota sujud tersebut. Tafsiran yang ketiga, bahwasannya masjid dalam ayat ini masdar mim. Dalam bahasa Arab ada istilah masdar mim. Itu yang bermakna perbuatan sujud, yang berarti perbuatan sujud tersebut tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Nggak boleh rukuk kepada selain Allah, nggak boleh sujud kepada selain Allah. Sehingga kalau menghormati
mboten sah berlebihan. Ya kok sampai rukuk-rukuk, kok sampai sujud-sujud. Karena rukuk dan sujud hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kita sami ketemu orang Jepang, Pak. Orang Jepang nek ketemu pripun? Hari katuk ngoten nggih. Sambil bungkuk rukuk ngoten nggih. Pripun, Pak? Kita balas apa? Ya kita balas dengan jawaban, ya, mengucapkan ya selamat datang, senang berjumpa, tapi tidak perlu apa? Tidak perlu bungkuk, tidak perlu rukuk. Ya. Nah, itu karena adat mereka beda dengan adat yang ada pada ya negara kita. Kemudian ayat yang ke-19. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika Abdullah, siapa Pak Abdullah? Hamba Allah. Siapa yang dimaksud dengan hamba Allah di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat di sini. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menamakan dengan apa? Abdullah. Dan ingatlah ketika hamba Allah itu Abdullah berdiri menyembahnya, berdiri dalam sholat. Kadu yakununa alaihi ibadah. Ternyata ketika Kanjeng Nabi niku berdiri sholat, mereka para jin-jin niku berdesak-desakan mengerumuni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah nih, ternyata jin-jin niku tertarik, Pak, dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau berdakwah ke Thaif, kepada suku Quraisy ditolak, bahkan beliau dilempari batu. Ternyata Masya Allah, ketika manusia menolak, ternyata jin apa? Nah, menerima, bahkan mengerumuni. Kira-kira di samping kita ini ada jin nggak, Pak Bu? Ada? Bapak Ibu bisa merasakannya? Jawil betul. Ya ikut dijawil betul nih. Nah, jinnya ikut apa ngaji. Sehingga ada sebagian ustadz niku, Pak, ketika ngisi niku napa? Belas boten nenten jamaah meskipun satu, tapi tetap ngisi. Kenapa, Pak? Karena yakin apa? Nah, ini ada jin yang napa yang mendengarkan. Jangan sampai dikatakan ini ustadz gila ini. Karena nggak ada apa? Nggak ada yang dengarkan Pak napa? Ngomong dewi gitu. Dulu saya kejadian pas dulu merantau di Bekasi gitu, Pak, ada ustadz ketika iktikaf yang ngisi gitu, ngisi sendiri. Pertama awalnya cuma ada 2 orang, saya dan teman gitu nih. Terus ketika saya dan teman tuh pergi itu ada kepentingan, beliau tetap napa? Ngisi terus. Ya Allah, ini tetap ngisi terus. Ya. Barangkali jinnya ikut napa? Ikut iktikaf apa nggih? Ikut iktikaf. Nah, ya itu nggih. Ya karena istilahnya yang namanya mengajak kebaikan, berdakwah itu tidak dilihat dari jumlah, ya, tapi dilihat dari keikhlasan, kesungguhan, ya. Nah ini. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat ini menyebut Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Abdullah. Dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara sifat mulia dari Nabi SAW, beliau adalah seorang abdun, seorang apa? Hamba. Ini luar biasa. Makna hamba, makna abdun ini makna yang tinggi, menunjukkan al-ubudiyah,
Jadi seorang hamba Allah, dan beliau sempurna karena apa? Abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Masya Allah, berarti ini sempurna, hamba Allah dan utusannya. Jadi di sini Allah menyebutkan ini dengan abduhu, hamba Allah. Kenapa Pak? Karena beliau Nabi SAW adalah yang paling sempurna dalam menjalankan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mencapai derajat penghambaan seperti penghambaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang paling taat. Tidak ada yang bisa menyamai bagaimana sholat beliau, puasa beliau, rasa takut beliau, dan seterusnya. Jadi beliau dipuji dari dua sisi penghambaan dan sisi kerasulan. Bahkan ketika Isra Mi'raj kan kata nggih, subhanalladzi asra bi'abdihi. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Hambanya. Jadi kita ini semua adalah hamba Allah. Itu sebaik-baik derajat yang paling mulia. Nah, dijelaskan dalam ayat ini ketika Nabi sholat itu jin berdesak-desakan mengerumuni Nabi SAW. Kenapa Pak? Karena ingin mendengarkan bacaan Al-Quran beliau. Ketika orang-orang Taif itu menolak, Abu Jahal dan kawan-kawannya tidak mau mendengarkan beliau, ternyata banyak sekelompok jin yang datang langsung mendengar bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa Pak Bu? Bahwasannya di antara para jin ada yang semangat beribadah. Di antara para jin ada yang semangat menuntut ilmu. Meskipun udan-udan tetap tetap datang, tetap rawuh, Masya Allah. Nah ini masa kalah karo apa? Karo jin itu nih. Nah, ada sebagian jin yang semangat mendengarkan lantunan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa jika tidak ada manusia yang mau beribadah kepadanya, maka ada jin dan para malaikat yang mau beribadah kepada Allah. Dan ini kita jin menggih beribadah. Tapi kalau untuk rincian syariatnya ya kita belum tahu nih untuk rincian syariatnya. Pemakanan jin itu juga apa gitu nih, nanti tentu ada rinciannya. Ayat ke-20 21. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dalam ini bahwasannya beliau Nabi seorang hamba dan menggambarkan bahwa beliau hanya berdoa dan beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun. Dan ini tetap kita tidak boleh merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Nah, terkadang syirik itu bersifat halus, bersifat lembut. Ya, yang terkadang seseorang terjatuh tanpa dirasa. Karena syirik itu lebih halus, lebih lembut daripada apa Pak? Daripada semut hitam, semut yang kecil di atas batu yang hitam, tambah lagi di kegelapan malam. Kadang raketok, kadang merasa bertauhid,
tibae hatinya bergantung kepada selain Allah. Tibae nek lewat keramatan utawi lewat kuburan, lewat jembatan angker, cik sering ngebel. Gek sing dibel sinten? Jin. Nah, dibel adalah jin sing bau reksa napa tempat tersebut. Karena ada Pak, ada sebagian tempat termasuk ketika ke Jatipura itu ada tanjakan yang sering apa Pak? Sering kecelakaan. Karena dedel ngoten nggih. Ya. Itu dulu ada truk bawa tegel niku nggih guling terus banyak yang meninggal dari penumpangnya itu nggih. Akhirnya masyarakat meyakini nek lewat pengen selamat ngebelo. Jolane ngoten nggih, ngebeltin. Nek orang kok lak mlonter meneh ngoten nggih. Terlebih lagi dekat tanjakan tersebut karena dekat keramatan Pak, dekat kuburan. Nah ini tauhidnya perlu ditanyakan. Lah kok mesti nek lewat tempat-tempat angker kok ngebel? Nih. Jadi nggak perlu permisi men ketika lewat di pohon angker. Nyuwun sewu Mbah, permisi nggih. Jadi napa? Izin mau lewat. Islam sudah mengganti dengan apa Pak? Dengan doa a'udzu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Jadi nggak perlu minta bantuan kepada bos-bosnya jin, pembesar para jin, ya, berlindung kepada premannya jin dari gangguan jin-jin sing cilik ngoten nggih, sing alit. Nah niku. Jadi napa Bapak Ibu, terkadang seorang itu ya tadi hatinya masih bergantung kepada selain Allah. Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Katakan wahai Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat. Kanjeng Nabi mawon enggak bisa menolak mudarat. Napa melih jimat? Napa melih napa Pak? Para wali. Wong Nabi saja yang masih hidup saat itu nggak bisa napa? Menolak madharat. Napa melih yang dianggap wali, dianggap orang soleh yang sudah meninggal. Terus ini ajeng selamat kowe kudu ziarah kubur wali iki. Nah, dari mana nih? Wala rosyada, nggak bisa mendatangkan, nggak bisa menolak madharat dan nggak bisa mendatangkan kebaikan. Coba nih, Nabi nggak mampu mendatangkan manfaat, menolak mudarat untuk mereka. Nih, bagaimana yang lain? Gitu nih. Nah, nih, apalagi wali-wali yang sudah meninggal dunia, dimintai. Ya. Nek terusnya pengen jadi kepala desa itu ziarah kubur kae. Apalagi yang sekarang berusaha dinormalisasi, ya, yang ada istilahnya apa Pak? Wisata religius. Nah, wisata religius, wisata dalam rangka beribadah. Padahal la tasuddur rihal, tidak boleh melakukan safar, perjalanan jauh untuk ibadah kecuali 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lan Masjidil Aqsa. Ya, niki perjalanan jauh bis-bisan. Nyater yo iuran sambil piknik, sambil engko napa ndonga ning kuburan wali. Engko nek ndonga ning ngarep kuburane wali engko lak mesti dikabulke, lak mustajab. Ternyata Pak, sebagian memberikan kesaksian, iya aku bener, aku ndengi ziarah wali lho, bar kuwi dongaku langsung kabul. Berarti waline manjur iki ngene. Mantep ngoten nggih. Pripun Pak? Akhiripun sing mboten kuat tauhide melu-melu. Akhire sing mboten kuat tauhid napa? Melu. Sesuk tak melu, sesuk nyater lebih seneh. Ya rombongan. Al Imam Ibnu Qayyim menjelaskan Pak,
rahasia kenapa kok doa tersebut dikabulkan. Ternyata rahasianya bukan karena berdoa di depan kuburan wali, tapi bisa jadi apa? Dikabulkan karena ternyata ibu tersebut, bapak tersebut tibae donga ning kono nggih khusyuk ngoten nggih. Dongane nangis-nangis, melas-melas. Itu yang menyebabkan apa? Di antara sebab apa, Pak? Dikabulkan, bukan di depan apa? Karena di depan kuburan. Juga bisa bermakna ujian. Nah, ini kuat nggak imannya ini? Nggih. Ibaratipun ngoten nggih. Nah, terus bisa itu ujian keimanan dan nanti yang lain goyah enggak? Engko melu-melu ngoten nggih. Melu-melu. Wong sakniki pripun nggih? Enten hal-hal aneh ngoten, benda aneh napa sumur sing meluber langsung dadi napa, Pak? Rebutan. Enten tiba-tiba sumber air muncul. Oke, bar niku rebutan nggo jligen. Tibake pame sing bocor ngoten. Wah, tiba dadi rebutan, tibake guru pam sing bocor. Ya Allah nggih, sakniki gampang ngoten nggih. Ponari mawon, ponari lara men napa? Betul saged digosok-gosokke napa? Batu ajaibnya. Pemeneh Dimas Kanjeng niku nggih. Si jarine iso gandhake napa? Duit. Nek iso gandhake duit mbok rasa buka praktek napa? Praktek perdukunan penggandakan uang. Duite dhewe digandakan iso nggih. Nah, terkadang nggak sampai berpikir ke situ. Nah niki. Iya Bapak Ibu nggih. Nah, banyak yang masih percaya masalah ini ya. Kemudian ayat yang ke-22. Qul inni lan yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Katakan Muhammad, sesungguhnya tidak ada suatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak memperoleh tempat berlindung selain darinya. Illa balagham minallahi wa risalati. Aku hanyalah menyampaikan peringatan dari Allah, menyampaikan risalahnya. Wa may ya'sillah wa rasulahu, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam, maka baginya adalah azab neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ditambah lagi apa? Abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, langgeng sak lawase. Pripun Mbak, nenten tiyang niku baru meninggal dunia terus surga sak lawase utawa langgeng napa surga sak lawase. Ya kalau itu sebagai doa nggak masalah ya. Harapan, tapi kalau memastikan ini mesti surga langgeng sak lawase, nah itu yang nggak boleh, surga langgeng sak lawase. Nah, itu kalau memastikan nggak boleh nih. Termasuk memastikan ini mesti neraka ini, nah itu nggak boleh. Memastikan apa? Nah, kita nggak tahu perkara yang gaib. Bisa jadi dia diampuni dosa-dosanya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan apa Pak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak bisa menolak azab. Sekiranya beliau bermaksiat, kemudian azab menimpa beliau, maka nggak ada yang menyelamatkan dan melindunginya. Jadi Nabi dan para sahabat itu statusnya sama, hamba Allah. Yang membedakan beliau diberikan amanah kerasulan, kerasulan. Orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya mendapatkan azab neraka jahanam yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi yang dimaksud maksiat di sini adalah kekufuran. Jadi nggak mau beriman. Orang itu kalau nggak mau beriman, belas nggak beriman, maka ancamannya adalah kekal di neraka.
hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man aqafu nasira wa aqallu adada. Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Maksudnya apa, Pak? Itu kelak orang-orang kafir Quraisy ketika melihat azab yang diancamkan kepada mereka, mereka sadar ternyata nggak bisa berbuat apa-apa, tidak ada yang bisa menolong. Ibaratnya ya, kalau Allah sudah berkehendak nggak bisa yang ada menghalangi. Sehingga tembungipun nggih, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang mencegah jika Engkau memberi. Kalau Allah berkehendak memberi, nggak ada yang bisa menghalangi. Pasti nek cara jaripun apa? Nek rezeki yo napa? Ora ucul ngoten nggih, rezeki nggak kemana. Nek pun rezeki nggak kemana-mana nggih Pak nggih. Wis tenang wae, berarti nek enten sing nasihati, wis tenang no pikirmu, rasa kemrungsung nggih. Nek rezeki ora nyanti-nyanti. Ngoten nggih, nek rezeki ora nyanti-nyanti. Ya, nah niku yakin iman kepada takdir. Wala mu'tiya lima mana'ta, berarti dan tidak ada yang bisa memberi jika Allah mencegah. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakanlah Muhammad, aku tidak tahu apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau Rabbku menetapkan waktunya masih lama. Jadi di sini Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada kafir Quraisy bahwa beliau tidak mengetahui sedikit pun tentang hari kiamat. Beliau tidak pula mengetahui apakah azab itu sudah dekat atau masih lama. Namun yang pasti mereka akan diadab, orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi niku nggak tahu perkara yang gaib. Nih, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu illa manirtadha mir rasul, kecuali apa? Rasul yang diridhoi. Yani fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjagaan-penjagaan itu para malaikat di depan dan di belakang. Jadi Pak Bu, dalil tegas nih, jelas bahwasannya pada dasarnya tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Manusia juga tidak tahu. Jin tahu nggak Pak perkara yang gaib? Nggak tahu. Jin nggak tahu. Jin itu nggak tahu apakah nanti Donald Trump niku merebut Greenland, nggak tahu nih. Terus pun Greenland mau direbut sinten? Donald Trump. Wong presiden Venezuela niku apa? Diculik nih. Diculik. Nek Putin mak saged mboten diculik Donald Trump. Wah, abot iki. Abot. Padha napa niki? Padha kuwate. Xi Jinping sing presiden apa? Cina diculik nggih saged? Wah, abot iki. Ini 3 negara sing terusipun superpower nggih. Amerika, Rusia kali Cina. Do rebutan minyak. Terusipun cadangan minyak sing kathah niku pundi? Venezuela.
Ya niku rebutan minyak. Kan makanya nek minyake telas nggih pesawate ra mlaku. Napa meneh? Terus kapal-kapal induk Amerika nggih mboten mlaku. Napa meneh, Pak? Ya kendaraan-kendaraan apa? Nggak bisa mlaku. Mangkrak ibaratipun wis kaya wesi biasa ngoten nggih. Padahal namanya minyak niku napa? Saged telas nggih, suatu saat habis. Sehingga Amerika nggih mulai berpikir niku nek bar iki nyaplok Venezuela, bar niku napa? Greenland. Bar niku mulai Kuba, mangke terus Meksiko. Nah Indonesia pripun, Pak? Hah? Bisa saja nggih? Apa saja napa? Apalagi sumber daya alamnya banyak. Indonesia niku sumber daya alamipun. Nggih. Terusipun medeni nggih Pak, nek terjadi perang dunia ketiga nggih. Nah niki Iran men berkecamuk nggih. Iran kan demo besar-besar, chaos ya Pak nggih. Nggih, chaos Iran banyak yang mati karena demonstrasi. Karena pemimpin tertingginya Khomeini ini kok nggih sampai dikabarkan kabur kemana Pak? Ke Eropa kan nggih. Tapi niku nggih tentunipun sudah napa Pak? Sudah dirancang niku oleh negara-negara yang superpower karena pengen menciptakan huru-hara di Timur Tengah. Dari dulu kan huru-hara perang niku teng pundi? Timur Tengah. Indonesia kena dampaknya mboten Pak? Nah, kan kena dampaknya. Wong Indonesia napa Amerika perang dagang kali Cina nggih. Ini Amerika perang dagang kali napa? Cina. Indonesia kena dampaknya enggak? Kena napa milih niki nek perang tenanan ngoten niki. Perangnya perang tenanan. Ya niku mesti nek saling didukung terutama wong niki masalah Taiwan nggih ngoten. Nek Amerika dukung napa? Dukung Taiwan. Cina mau menyerang napa? Taiwan didukung Amerika niku. Niki Pak keadaan bagaimana dunia. Dunia niku nggih wau. Ya, ibaratipun nek sudah semakin dekat akhir zaman nanti akan banyak peperangan. Umpamane nek pun muncul napa Pak? Gunung emas. Wis dadi rebutan niku. Rebutan ibarate 1000 sing perang, sing mati pinten? 999 pripun Pak? 1000 sing perang sing slamet gur siji. Pripun Bapak Bu? Kalau ada seperti itu kita ikut berperang mboten? Ikut ngerebut emas mboten? Wis mboten sama lho lawang siji le. Sing slamet gur napa? Siji. Nah niku Pak, kalau dikhawatirkan nanti perang nuklir, perang hidrogen ngoten nggih. Wah. Nah niki. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki jadi ini ada yang menarik Pak. Manusia nggak tahu yang gaib. Jin pun tidak tahu perkara yang gaib. Berarti nek jin niku memberitahu dukun-dukun, jin nggih ngapusi. Wong jin itu juga nggak tahu perkara yang gaib. Coba dalam surat Saba itu Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang pada masa itu tersebar kabar bahwa jin mengetahui ilmu gaib. Maka Allah Ta'ala ingin membongkar kedustaan tersebut, kedustaan yang mengatakan jin itu tahu perkara yang gaib. Bagaimana Pak Allah membongkar kedustaan tersebut? Itu ketika apa Pak? Jin itu sendiri tidak mengetahui akan kematian Nabi Sulaiman alaihis salam. Saba ayat 14. Falamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman,
tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian Nabi Sulaiman kecuali rayap yang memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamul ghaib ma labisu fil adabil muhin. Sehingga ketika Nabi Sulaiman tersungkur, baru taulah jin sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi disebutkan Bapak Ibu, Nabi Sulaiman alaihissalam niku saben dinten mengecek pekerjaan jin. Ayo nggih, kaya nggih berarti pun nek bos niku kan sering napa Pak, ngecek anak buah nggih. Ya, Masya Allah, Nabi Sulaiman itu kerajaannya luar biasa. Yang setelah Nabi Sulaiman itu nggak ada yang menandingi apa kerajaan beliau, karena anak buah Nabi Sulaiman itu apa jin-jin itu. Beliau setiap hari ngecek pekerjaan para jin. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam datang ngecek barniku sholat. Ternyata ketika sedang sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut rohnya Nabi Sulaiman. Akan tetapi ternyata para jin tidak tahu. Jadi para jin mengira Nabi Sulaiman masih sholat, padahal sudah meninggal. Jadi para jin ini mesti kerja terus. Ngira nek tesih diawasi ngoten nggih. Tesih diawasi. Nabi Sulaiman dikira masih sholat, masih hidup. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir nggih bahwa sampai napa Pak? Berbulan-bulan jin itu terus bekerja karena mengira Nabi Sulaiman masih ada di sekitar mereka sedang napa mau sholat. Nah, ketika setelah rayap memakan tongkat Nabi Sulaiman, tongkat ini kan dijadikan untuk bertumpu nih. Ketika tongkat Nabi Sulaiman dipakan rayap, beliau jatuh. Baru jin tahu kalau Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Nah ini maksudnya apa Pak? Allau kanu ya'lamunal ghaiba la malabisu fil adabil muhin. Jika seandainya mereka para jin tahu perkara yang gaib, mereka tentunya tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Maksudnya kalau tahu perkara yang gaib, mereka nggak kerja terus menerus, nonton nih. Nah, ini Pak Bu nih. Jadi jin tahu nggak Pak isi hati kita? Nggak tahu nih. Jin tahu nggak masa depan? Nggak tahu tentang apa masa depan. Oh, jin aja nggak tahu. Di depan mereka ternyata Nabi Sulaiman sudah apa? Sudah wafat. Ayat terakhir, liya'lama angqad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihi wa ahsa kulla syai'in adada. Jadi agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyempurnakan risalah Rabbnya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya dari tafsir surat Al-Jin yang lumayan panjang nih, lumayan panjang sampai ayat keberapa nih? Terakhir ayat ke-28. Gitu nih. Jadi intinya bukan hanya manusia yang diberi beban untuk ibadah, tapi jin juga diberi beban yang sama untuk ibadah juga nih. Secara umum syariat yang berlaku untuk manusia juga berlaku pada jin. Adapun secara detail hanya Allah yang mengetahuinya. Dan jika para jin beribadah kepada Allah, jin saja beribadah kepada Allah menunjukkan jin tidak boleh disembah. Jangan sampai ya ada kelompok penyembah Pak? Penyembah jin. Nah ini sebagaimana di antara manusia ada dai,
ada yang berdakwah, ada yang mengajak kepada kebaikan. Ternyata di kalangan jin pun juga ada dai-nya yang menyeru kepada jalan Allah. Pun pernah tadi Pak ketemu jin kiai ngoten nggih. Ya. Dan kita tahu juga Pak, di antara jin ada jin yang cerdas yang bisa menangkap isi maksud dari Al-Qur'an, dan mereka juga ada yang berdakwah dengan kelembutan dan lain sebagainya. Niki, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling mulia, dan beliau diutus, tidak hanya diutus untuk manusia tetapi juga untuk bangsa jin. Dan niki ingkang saged kita bahas ing kesempatan menika selesai tafsir surat Al-Jin. Insyaallah mangke kita lajengaken bibar surat Al-Jin, surat apa? Napa Pak? Al-Muzammil. Para Al-Muzammil apa? Al-Mudassir ini insyaallah taala. Makatan Bapak Ibu, mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirangipun yang pangapunten. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.